Halo teman-teman, selamat datang kembali di cerita anak rantau. Jadi sebenarnya ini adalah pembahasan di part kedua tentang gimana sih cara transfer uang dari luar negeri, tepatnya di tempat aku bekerja yaitu di UAE ke Indonesia. Itu gimana sih caranya? Sebelumnya pembahasan ini udah pernah aku bahas di video yang pertama, tapi masih banyak yang nanya juga. Mungkin masih kurang jelas, jadi aku perjelas sekarang ya teman-teman. Jadi untuk melakukan proses transfer dari sini atau dari UAE, baik itu Dubai, Abu Dhabi, atau tempat lainnya yang ada di UAE, ke Indonesia itu bisa dilakukan dalam dua cara teman-teman. Yang pertama itu bisa menggunakan jasa exchanger seperti kalau misalkan kalian bekerja di Dubai atau di Abu Dhabi, itu ada yang namanya LM Exchange atau Al Ansari. Nah, kalian bisa menggunakan jasa tersebut. Atau mungkin jika kalian memiliki mobile banking atau m-banking, kalian bisa melakukan transaksi juga melalui mobile banking kalian dengan memilih menu transfer internasional seperti itu. Tapi di sini mungkin teman-teman masih bingung tentang proses atau alurnya ketika kita akan melakukan transfer itu seperti apa. Jadi di sini aku mau memperjelas aja ya teman-teman. Nah, ketika kalian akan melakukan transfer menggunakan jasa exchanger. Nah, jasa exchanger ini kalian bisa langsung transfer melalui ATM kalian atau ATM penerima di Indonesianya atau bisa menggunakan Western Union. Tapi ketika kalian menggunakan Western Union itu, kalian harus mengisi data dengan benar sesuai di KTP penerima. Misalkan ketika kalian akan mengirim ke ibu kalian dan kalian menggunakan jasa Western Union, nama di KTP, alamat di KTP, pokoknya data yang di KTP itu harus sesuai dengan yang kalian berikan pada saat kalian akan melakukan transfer di sini. Kayak gitu teman-teman. Dengan catatan beda satu huruf atau satu angka pun itu uang yang kalian transfer di sana tidak akan bisa diambil kembali, tidak akan bisa diambil oleh si penerima kayak gitu. Ini catatannya jika kalian menggunakan jasa Western Union ya teman-teman. Tapi jika kalian menggunakan jasa atau melakukan transfer langsung ke nomor rekening dengan cara kalian memberikan nomor rekening penerima kepada jasa exchanger, dipastikan itu nomor rekening bukan virtual akun. Jadi itu beneran virtual, maksudnya beneran nomor rekening, baik itu Mandiri, BRI, BCA atau bank lain yang kalian punya. Tapi kalau menurut saran sih gunakan bank yang memang sudah memiliki nama agar proses transaksinya juga lebih cepat teman-teman. Nah, kalau menggunakan mobile banking gimana? Untuk mobile banking ini tidak semua mobile banking di Dubai, UAE atau di Abu Dhabi ini bisa melakukan transaksi transfer ke Indonesia. Bisa dikatakan mungkin dia bisa melakukan transfer ke Filipina, ke negara-negara Asia lain, tapi bisa jadi m-banking tersebut tidak bisa melakukan transfer ke Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi kalian di sini sudah punya tiga pilihan. Ketika misalkan ada saudara, anak, atau rekan kerja kalian yang di luar negeri dan akan melakukan transfer ke Indonesia, kalian memiliki tiga pilihan, bisa melalui jasa exchanger dengan menggunakan nomor rekening langsung atau bisa menggunakan Western Union di mana si kalian harus menyetorkan data si penerima atau menggunakan mobile banking. Sorry tadi sedikit keganggu karena ada salah satu teman aku yang masuk kamar. Kita lanjut ya. Jadi kalian di sini sudah punya tiga cara untuk melakukan transfer ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia, yaitu yang pertama menggunakan jasa exchanger tapi menggunakan Western Union, di mana kalian harus menyetorkan data si penerima dengan sangat lengkap dan detail, atau bisa dikatakan harus sama dengan di KTP, baik nama, alamat, RT, dan sebagainya. Karena jika salah satu huruf atau satu angka pun, maka si penerima tidak akan bisa menarik uang tersebut. Yang kedua, kita menggunakan exchanger, tapi langsung dengan menggunakan nomor rekening. Jadi kalian cukup menyetorkan nama si penerima di bank tersebut, negaranya di mana, currency-nya ke apa, seperti itu, transfernya dengan nominal jumlah berapa maksudnya,
dan kalian cukup menyetorkan nomor rekeningnya saja, dan di situ proses transfer akan langsung selesai. Dan jangan lupa juga kalian harus membawa paspor dan visa tentunya teman-teman, baik itu yang Western Union ataupun yang exchanger langsung ke dalam rekening si penerima. Yang ketiga adalah mobile banking atau melakukan transaksi secara internasional. Melakukan transaksi secara internasional ini terkadang di beberapa bank yang ada di Abu Dhabi, Dubai atau UAE tepatnya tidak memiliki tujuan transaksi ke Indonesia atau tidak memiliki currency Indonesia atau rupiah. Jadi kalian harus membeli dolar dulu terlebih dahulu di mobile banking kalian dan baru kalian bisa untuk transfer ke Indonesia. Untuk saya sarankan sih ya kalian menggunakan jasa exchanger saja, baik itu Western Union atau langsung ke dalam rekening tersebut. Karena selain biayanya cukup murah, untuk prosesnya juga nggak begitu lama. Bisa jadi dari mulai 2 jam kalian melakukan transaksi, 2 jam juga proses transfer akan selesai. Tapi ini depends atau tergantung dalam situasi dan kondisi. Misalkan seperti weekend, kadang transfernya itu bisa jadi sehari baru sampai, maksimal 7 hari sudah sampai. Kalau misalkan dalam 7 hari atau 3 hari transaksi kalian belum berhasil, kalian wajib untuk menginformasikan ke email atau WhatsApp yang tertera di bukti transaksi kalian untuk memfollow up ya teman-teman. Nah, jadi untuk proses transfer ini cukup mudah sekali digunakan atau dilakukan, baik itu dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Tapi satu yang jadi perhatian, data yang kalian bawa harus benar dan akurat, terlebihnya atau terutama untuk si penerimanya atau si orang atau tujuan orang yang akan kalian transfer uang kalian, seperti itu. Untuk proses kerjanya sih itu maksimal 7 hari, minimal dari 1 hari atau 1 kali 24 jam. Biasanya uang sudah berubah dalam bentuk rupiah ke M-Banking atau bisa kalian tarik di Western Union terdekat, seperti itu. Tapi dengan catatan kalian harus menginformasikan dengan benar data si penerimanya ya teman-teman. Jadi itu saja yang kali ini aku bahas, aku perjelas lagi. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang bikin belibet, kalian bisa langsung DM di Instagram aku, karena kemungkinan untuk bulan-bulan ini aku bakal jarang sekali buat upload di YouTube. Mungkin sesekali aku bakal upload, tapi karena sekarang lagi agak sedikit sibuk, jadi aku jarang akan upload di video di YouTube. Tapi aku usahain buat upload terus. Kalian langsung aja sebut apa yang mau kalian bahas, nanti aku bakal usahain dibahas. Contohnya seperti gaji mungkin atau apapun yang kalian ingin tahu, kalian bisa tanyakan ke aku langsung. Cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like channel aku ya. Karena kalau kalian subscribe dan like, aku makin semangat buat bikin video. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.